Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali berada di minggu yang baru pada saat ini di pertengahan bulan November. Kita akan sedang berada di pertengahan bulan November tahun 2020. Terima kasih buat Tuhan yang selalu memelihara dan melindungi kita. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Saudara-saudara, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 19, percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perempuan Samaria ini kemudian perlahan-lahan dia menyadari siapa lawan bicaranya. Dia menyadari bahwa yang dia ajak berbicara dengan dia saat itu, yang sedang berbicara dengan dia saat itu ialah seorang yang luar biasa, seorang yang spesial. Dia berkata, "Nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi." Lalu dia mulai mengungkapkan, kenapa terjadi? Nenek moyang kami berkata di gunung inilah tempat orang menyembah, sedangkan orang Yahudi berkata di Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara, kita ingat sebuah fakta kisah sejarahnya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-12, awal daripada ketika 10 suku Israel memulai suatu ibadah yang baru. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 disebutkan, kita melihat mulai dari ayat 28, saudara-saudara, mulai dari ayat 28. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat, ini Raja Yerobeam, raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, kepada orang Israel, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Raja Yerobeam mulai memikirkan, saudara-saudara, bagaimana supaya mengokohkan kerajaannya, melanggengkan kerajaannya. Dia berpikir kalau orang Israel setiap tahun 3 kali tetap pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan seperti perintah hukum Taurat, maka lama-kelamaan ini orang Israel akan kembali kepada Raja Rehabeam, keturunan dari Raja Salomo. Itu sebabnya dia membuat sebuah siasat. Dia membuat 2 ekor patung dari lembu emas. Saudara-saudara, lalu kemudian dia tempatkan yang satu di Betel dan yang lain di Dan. Bahkan dia berkata, "Inilah Allah-Allahmu yang sudah menuntun kamu keluar dari Mesir." Saudara-saudara, pada zaman itu, dan ternyata saudara-saudara, penyembahan kepada Tuhan seringkali bersifat politis.
Dan ini sangat disayangkan. Inilah yang menghancurkan kehidupan rohani orang Israel teristimewa yang 10 suku. Yang 10 suku. Yang pada akhirnya juga saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Yerobeam, seharusnya Tuhan ingin mengokohkan kerajaan Yerobeam, tetapi kemudian seluruh keturunan Yerobeam pun tidak ada yang langgeng menjadi raja di Israel, karena memulai dia membelokkan ibadah yang benar kepada Tuhan. Tetapi sekarang Yesus memberikan sebuah pemahaman yang baru tentang penyembahan kepada Allah, sebuah revolusi ibadah. Yesus berkata, orang tidak akan menyembah Bapa di Yerusalem lagi, walaupun itu adalah perintah hukum Taurat. Allah sendiri yang memerintahkan itu kepada Musa, kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi juga tidak di Gunung Samaria, di daerah Betel dan di daerah Dan itu, tempat di mana ada 2 patung lembu emas yang dibuat oleh Yerobeam pada masa sebelumnya. Saudara-saudara, tapi Yesus berkata, orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak lagi terikat kepada satu tempat, apakah itu di Yerusalem, yang walaupun notabene saudara-saudara adalah merupakan satu tempat yang dipilih oleh Allah sendiri, maupun di tempat-tempat lain. Luar biasanya saudara-saudara, Yesus mengungkapkan ini, revolusi ibadah ini, sekali lagi bukan kepada para imam, bukan kepada para ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi yang sangat paham dengan kitab Taurat, yang sangat paham dengan tata ibadah yang benar. Tidak, justru kepada seorang perempuan Samaria. Dia orang Samaria yang notabene penyembah berhala, sekaligus juga saudara-saudara, dia seorang perempuan yang tidak baik. Apa artinya bagi kita, saudara? Saudara, status kita saat ini, kita tidak perlu bangga-banggakan siapa kita. Tidak perlu, saudara. Dan juga jangan sekali-kali kita meremehkan orang lain yang mungkin dalam kacamata subjektif kita, pribadi kita berkata saya lebih baik dari dia. Allah bisa saja mengungkapkan sebuah pewahyuan yang luar biasa, pewahyuan yang baru melalui orang-orang yang tidak kita duga, saudara. Yang kita tidak duga. Saudaraku, demikian juga mungkin kita berpikir hidup kita saat ini jauh lebih buruk dari orang lain. Jangan berkecil hati, saudara-saudara. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat, sehingga melalui hidup kita Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa dari diri kita. Di sini dibutuhkan satu keterbukaan hati untuk Tuhan, saudara. Seperti perempuan Samaria ini. Dia tahu lawan bicaranya adalah seorang nabi. Lalu dia mulai berbicara apa adanya, terbuka, ingin tahu, memiliki jiwa yang haus akan kebenaran, Dan Yesus mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saudara-saudara, ini adalah merupakan revolusi ibadah. Dan Yesus ungkapkan itu pertama kali kepada seorang perempuan Samaria. Biarlah kita jangan pernah memandang remeh orang lain, saudara-saudara. Jangan berbangga dengan kondisi kita, hidup rohani kita saat ini, saudara-saudara. Tetapi tetaplah memiliki jiwa yang haus akan Tuhan, merindukan kebenaran dari Tuhan sewaktu-waktu, setiap waktu, supaya hidup kita semakin hari semakin dibawa oleh Tuhan di jalannya yang benar. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.